Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semester 5. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan hadirkan satu lagi berita atau komentar terkait seorang tokoh doktor anggota DPR RI, yaitu dari ahli hukum, yaitu dari Dr. Beni Kaharman, yang mengamati tentang berbagai kerjasama lembaga survei, para pengamat yang sering ditampilkan di televisi maupun pengusaha untuk tujuannya untuk mengalahkan Anies Rashid Baswedan. Tentu konsolidasi yang dimaksud ini para pengusaha, para lembaga survei dan para pengusaha ini adalah di bawah kontrol rejim saat ini yang tidak setuju atau tidak mendukung pencapresan Anies Rashid Baswedan. Mereka Pak Jokowi inginkan dua kandidat yang didukung, yaitu Ganjar atau Prabowo saja. Sementara Anies tidak didukung, karena itu kemungkinan besar rejim ini akan mengarahkan seluruh kekuatan energinya untuk untuk menghadapi Anies Baswedan atau untuk mengalahkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, berita ini kita petik atau komentar dari beliau ini kita petik dari Gelora News ya, 5 Juni 2023. Beliau adalah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, daerah pemilihan NTT. Saudara sekalian, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Demokrat Beni Kaharman mengungkapkan kerjasama lembaga survei, pengamat atau intelektual dan pengusaha untuk mengalahkan baca pres koalisi perubahan Anies Rashid Baswedan. Beni Kaharman mengatakan lembaga survei dibayar untuk memuluskan skenario penguasa agar Anies Baswedan kalah, salah satunya dengan elektabilitas yang sengaja dibuat rendah. Survei pun dibayar untuk membenarkan skenario penguasa, skenario untuk mengalahkan Anies dengan berbagai cara, ujarnya. Kemudian pengamat dan intelektual juga dibayar agar memberikan statement yang mendukung rencana penguasa, sedangkan pengusaha diberikan proyek agar keuntungannya bisa digunakan untuk keinginan tersebut. Pengamat dan intelektual juga diberi upah agar memberi komentar yang sejalan dengan kehendak penguasa. Pengusaha dikasih proyek, dan hasil proyek ada yang disisahkan untuk membayar mereka, maksudnya membayar lembaga survei, membayar pengamat politik yang sering ditampilkan televisi, bahkan sering membayar televisi supaya televisi sering menampilkan mereka menyiarkan hasil survei yang dibayar itu, dan pengamat-pengamat yang dibayar untuk berbicara sesuai dengan orderan para penguasa dan yang dibayar untuk mengkritik dan melegitimasi hasil survei yang diduga palsu dan dibuat-buat tipu-tipu. Sebelumnya, peneliti utama indikator politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai penurunan tren elektabilitas Anies karena tingkat kepuasan Presiden Jokowi dan suara Prabowo Subianto naik. Nah, soal tingkat kepuasan ini juga banyak rata-rata orang tidak percaya. Itu buatan bagian dari rekayasa opini ya, saudara sekalian, yang mengatakan Jokowi punya tingkat kepuasan sampai hampir 80%. Itu rekayasa, dan itu diragukan banyak pihak tentang itu bagian daripada skenario lembaga-lembaga survei yang dibayar untuk bisa, sehingga kalau Pak Jokowi bisa mengendorse calon tertentu, dianggap akan berimplikasi terhadap elektabilitas calon tersebut. Itulah yang dimaksud oleh Beni Kaharman ini. Anies trennya masih turun bersamaan dengan peningkatan approval rating atau tingkat kepuasan publik Pak Jokowi. Nah, ini yang kita maksud ini ya. Jadi sejalan ini. Tapi juga bersamaan dengan peningkatan suara Pak Prabowo, kata Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual Minggu. Jadi banyak orang tidak percaya, orang seperti Pak Burhanuddin maupun yang lain itu dari dulu memang merumput di istana. Saya tahu tokoh yang sejak dulu mengasuh yang bersangkutan. Ya, sekarang ini salah satu pejabat yang sangat penting di pemerintahan Jokowi. Tokoh yang mengasuh Burhanuddin Muhtadi dengan beberapa yang lainnya. Sebagai informasi,
sebentar. Ya, sebagai informasi hasil survei terbaru indikator politik, Anies kembali mengalami penurunan elektabilitas menjadi 18,9%. Percaya ke Anda? Kalau saya amat tidak percaya, karena saya sudah tahu siapa Burhanuddin dan siapa yang mengasuh mereka, Burhanuddin Muhtadi, kemudian yang lain-lain itu, yang mengasuh di belakang mereka, dan mereka inilah yang menciptakan skenario itu karena dibayar untuk itu. Berbanding jauh dari Prabowo sebesar 38% dan Ganjar Pranowo 34%. Ini pun kita tidak percaya. Jika kita lihat bahwa basis Prabowo ya, di mana-mana itu kita lihat memang sudah rata-rata sudah beralih ke Anies Rashid Baswedan. Terutama pesantren-pesantren besar yang dulu berapa kali tetap mendukung Prabowo itu sudah tidak dukung Prabowo lagi. Kemudian dilihat dari popularitas Prabowo di lapangan. Rata-rata misalnya di DKI dan lain-lain itu sudah Prabowo sudah jauh lah. Nah, jadi kalau misalnya dukungan Ganjar ini solid, kaum nasionalis sebetulnya kalau di ini ya, maka sebetulnya bisa dikatakan Ganjar, walaupun ada beberapa lembaga survei mengatakan Ganjar ya. Karena di lapangan Anies itu jauh lebih lebih populer dibanding misalnya Prabowo yang dianggap sudah banyak di kalangan anak muda juga menganggap Aldo sudah tua, sudah berulang-ulang calon dan apa-apa. Tapi karena kebetulan ada kecenderungan Pak Jokowi ini mau dukung Prabowo, kemudian dilapis oleh dukungan lembaga survei, tentunya ini berbayar, maka kemudian dilapis sebelumnya diciptakan bahwa tingkat kepuasan publik ini sangat tinggi terhadap pemerintahan Jokowi, padahal rakyat sengsara di mana-mana. Puasnya di mana? Utang di mana-mana kok puas? Ini sengaja mereka ciptakan dalam rangka untuk melegitimasi itu. Inilah yang kemudian satu lembaga survei mensurvei tentang kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi, kinerja pemerintahan Jokowi. Kemudian setelah itu ada survei yang lain melakukan survei terhadap kandidat tertentu Pilpres, baru menghubungkan bahwa ini karena Pak Jokowi punya tingkat ininya sangat tinggi. Jadi Pak Jokowi Pak Jokowi cenderung mendukung calon presidennya, kemudian maka berimbas terhadap dukungan itu. Ini kan tipu, benar-benar tipu. Karena itu saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Benny Kaharman ini benar adanya. Lembaga survei dibayar, pengamat dibayar, kemudian para pengusaha dikasih proyek untuk bisa membiayai setidaknya dua kelompok ini, termasuk membiayai konsolidasi Pilpres para calon yang didukung oleh rejim ini. Nah, inilah cara kerja politik komunikasi yang mencoba untuk mengalihkan dan membohongi, mengarahkan opini publik dan menipu para masyarakat. Ya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.